Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-13 dari video berseri atau playlist bertema belajar Matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat 3D plot atau 3D chart. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, di sini sama seperti pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, kami juga sudah menyiapkan sebuah notebook. Di sini kita akan switching dulu ke presentation mode. Dalam sesi kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat 3D plotting. Kita lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini sama seperti biasanya, kita pertama-tama akan import dulu beberapa modul penting. Sedikit berbeda bila dibandingkan dengan sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, di mana magic comment yang biasanya kita aktifkan adalah Matplotlib inline. Hanya saja, kali ini kita mengaktifkan magic comment yang berbeda, yaitu Matplotlib notebook. Matplotlib notebook ini pada dasarnya mirip dengan Matplotlib inline, yaitu untuk memastikan agar output yang dihasilkan oleh Matplotlib dapat ditampilkan pada halaman Jupyter Notebook. Hanya saja, sewaktu kita mengaktifkan Matplotlib inline, maka kita juga bisa berinteraksi dengan 3D plotting yang kita hasilkan. Nanti untuk lebih jelasnya akan kami demokan pada slide berikutnya. Di sini kita aktifkan dulu ya guys scriptnya. Lalu berikutnya di sini kita juga import dua buah modul penting yaitu Matplotlib dan NumPy. Untuk Matplotlib yang paling utama adalah untuk mengimport matplotlib.pyplot. Nah, di sini pyplotnya kita import sebagai plt, sedangkan NumPy-nya kita import sebagai np. Lalu berikutnya kita juga melakukan printout terkait dengan versi dari Matplotlib dan juga NumPy yang kami gunakan saat ini. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Dan ini di hasilnya, bisa kita lihat di sini, versi dari Matplotlib yang kami gunakan saat ini adalah 3.2.2, sedangkan versi dari NumPy yang kami gunakan adalah 1.18.5. Kita lanjut ya guys ke slide berikutnya. Pada slide ini, pertama-tama kita akan mengenal dulu yang namanya 3D Access. Objek 3D Access ini agak sedikit berbeda cara membuat atau cara memanggilnya. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan plt.subplots. Melainkan di sini kita harus construct atau kita bangun sendiri objek figure dan objek aksesnya. Untuk membangun objek figure atau untuk membuat objek figure, caranya adalah kita memanggil fungsi plt.figure. Nah, pemanggilan fungsi ini akan menghasilkan suatu objek figure yang perlu kita tampung. Untuk kasus kita kali ini, objek figure-nya kita tampung ke dalam variabel fig. Lalu berikutnya, kita juga perlu untuk membentuk objek akses. Nah, cara untuk membentuk objek akses adalah dengan memanggil fungsi plt.access. Hanya saja untuk kasus kita kali ini, akses yang mau kita bentuk adalah akses untuk 3 dimensi. Oleh karenanya, di sini kita perlu menyertakan parameter projection yang kita beri nilai 3D. Lalu selanjutnya, objek akses yang dihasilkan akan kita tampung ke dalam variabel ax. Dan di akhir, di sini kita memanggil fungsi plt.show. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Nah, karena kita saat ini berada dalam presentation mode, maka tampilannya agak sedikit kacau. Di sini kita bisa siasati dengan backspace dulu, lalu forward lagi. Dan ini dia hasilnya, ya. Sekarang kita bisa scroll down. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan akses yang dihasilkan dari pemanggilan fungsi plt.access yang menyertakan parameter projection 3D. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, sekarang ini ruangannya atau media gambarnya sudah dalam 3 dimensi. Di mana sekarang kita sudah memiliki 3 buah aksis. Ini aksis pertama, aksis kedua, dan aksis yang ketiga. Di sini kami juga ingin kembali mengingatkan terkait dengan pemanggilan magic comment Matplotlib notebook. Pemanggilan magic comment Matplotlib tersebut memungkinkan kita untuk melakukan interaksi dengan objek figure dan akses ini. Contohnya seperti ini nih guys. Di sini kita bisa melakukan drag and drop ya. Sebagai contoh di sini kami drag di sini ya. Dan kita bisa melakukan proses rotasi terhadap aksesnya. Semisal kita mau putar lagi ya, caranya seperti ini aja.
Kita cukup tekan tombol mouse-nya, dan kita bisa putar-putar objek aksesnya. Nah, bagaimana guys terkait dengan 3D Access ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita memahami cara untuk membentuk 3D Access, tahapan berikutnya adalah kita akan coba untuk melakukan plotting sederhana pada 3D Access tersebut. Nah, di sini kita sudah siapkan 3 buah variabel yang nantinya akan kita plotting pada area 3 dimensi tadi. Di sini variabel Z akan digunakan untuk menampung data dari np.linspace. Nah, np.linspace ini kita beri nilai parameter 0, 1, dan 100. Artinya, di sini akan dihasilkan sederet bilangan dengan nilai terkecilnya 0 dan nilai terbesarnya 1 sebanyak 100 data point atau 100 bilangan. Lalu berikutnya, untuk variabel X, di sini akan menampung nilai hasil perkalian dari Z dikalikan dengan np sin 20 dikali Z. Sedangkan untuk nilai variabel Y-nya akan dihasilkan dari hasil perkalian antara variabel Z dikalikan dengan np cos 20 dikalikan dengan Z-nya. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Selanjutnya kita akan melakukan plotting terhadap ketiga deret bilangan ini. Nah, setiap nilai dari ketiga deret bilangan ini akan digunakan sebagai koordinat yang akan merepresentasikan nilai koordinat X, Y, dan Z. Di sini karena koordinatnya terdiri dari 3 titik, maka kita perlu membentuk 3D Access. Oleh karenanya, di sini pertama-tama kita bentuk dulu objek figure-nya ya dengan memanggil fungsi plt.figure, di mana objek figure ini kita tampung ke dalam variabel fig. Selanjutnya kita akan membentuk objek 3D Access dengan memanggil fungsi plt.access, dan kita menyertakan parameter projection yang kita beri nilai 3D. Objek 3D Access ini lalu ditampung ke dalam variabel ax. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Dan karena kita berada dalam presentation mode, maka tampilannya agak sedikit kacau. Kita bisa siasati dengan back dulu, lalu forward lagi. Dan sekarang sudah bisa kita scroll down seperti ini. Nah, pada tahapan berikutnya, kita akan melakukan plotting berupa line plot. Nah, caranya sama seperti sewaktu kita melakukan plotting pada akses yang 2 dimensi. Di sini kita tetap memanggil fungsi ax.plot. Hanya saja kali ini kita menyertakan 3 buah nilai, yang merepresentasikan nilai untuk koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Lalu berikutnya kita juga bisa menyertakan parameter opsional. Dalam hal ini parameter opsional yang kita sertakan adalah color, dan kita beri nilai red. Parameter color ini akan berfungsi untuk mengatur warna dari line plot yang akan dibentuk. Dan kalau kita lihat di bawah sini ya guys, ini merupakan hasilnya. Di sini akan terbentuk sebuah line plot atau garis yang akan diplotting ke dalam area 3 dimensi. Dan bisa kita lihat di sini, line plot yang terbentuk ini memiliki warna merah. Selanjutnya di sini kita juga melakukan pengaturan terhadap label. Nah, label yang kita atur di sini adalah label untuk title, X label, Y label, dan Z label. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, ini merupakan hasilnya. Ini hasil dari pengaturan label title, dan ini merupakan hasil pengaturan X label, ini Y labelnya, dan ini adalah Z labelnya. Dan di akhir, di sini kita memanggil plt.show. Lalu sama seperti pada plotting sebelumnya, pada plotting ini kita juga dapat berinteraksi dengan 3D Access kita. Nah, di sini kalau kita mau rotate juga bisa ya. Jadi di sini memungkinkan kita untuk mendapatkan berbagai perspektif yang berbeda dari 3D plotting yang kita hasilkan. Nah, bagaimana guys terkait dengan 3D line plot ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita memahami cara untuk membentuk 3D line plot, berikutnya kita akan pahami cara untuk membentuk 3D scatter plot. Serupa dengan kasus sebelumnya, di sini kita juga akan membentuk 3 buah dataset yang akan kita tampung ke dalam variabel Z, X, dan Y. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Dan bisa kita lihat di sini, data yang dihasilkan juga sama persis dengan data pada kasus sebelumnya. Hanya saja untuk kasus kita kali ini, kita akan melakukan plotting ketiga dataset ini dalam bentuk scatter plot. Kalau kita lihat di bawah ini ya, ini merupakan script yang sudah kami siapkan. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Lalu seperti biasa, karena ini merupakan mode presentation, maka tampilannya jadi sedikit kacau. Kita akan back dulu, lalu forward lagi. Dan sekarang tampilannya sudah bisa kita scroll down. Nah, ini dia hasilnya, ya ini merupakan 3D scatter plot
yang kita hasilkan dari ketiga dataset yang kita bentuk tadi. Kalau kita lihat di sini, tahapannya lebih kurang mirip dengan kasus sebelumnya. Pertama-tama di sini kita bentuk dulu objek figurnya dengan memanggil fungsi plt.figure. Objek figure ini lalu kita tampung ke dalam variabel fig. Lalu berikutnya kita membentuk objek 3D access dengan memanggil fungsi plt.access. Di sini kita juga menyertakan parameter projection yang kita beri nilai 3D. Objek 3D access yang terbentuk akan kita tampung ke dalam variabel ax. Selanjutnya barulah kita melakukan scatter plotting pada akses kita. Caranya kita memanggil fungsi ax.scatter. Di sini kita akan menyertakan ketiga dataset yang akan kita plotting, di mana dataset yang pertama ini akan menentukan posisi atau koordinat dari sumbu x-nya, lalu dataset kedua di sini akan menentukan posisi dari sumbu y-nya, dan dataset ketiga akan menentukan posisi dari sumbu z-nya. Lalu berikutnya kita juga menyertakan parameter opsional yaitu parameter color yang akan digunakan untuk mengatur warna dari plotting kita. Untuk kasus kita kali ini, color yang kita gunakan adalah green. Dan bisa kita lihat di bawah sini ya guys, ini merupakan hasil plottingnya. Ya, hasil plottingnya berupa scatter plot, di mana setiap data poinnya di sini direpresentasikan dengan marker berwarna hijau. Lalu berikutnya di sini kita juga menyertakan beberapa label, yaitu label untuk title atau judul, label untuk sumbu X, label untuk sumbu Y, dan juga label untuk sumbu Z. Kita scroll down lagi ya guys di sini. Dan serupa dengan kasus sebelumnya, pada kasus kali ini kita juga bisa berinteraksi dengan 3D access kita. Caranya cukup klik, ditahan, lalu kita lakukan rotasi dengan menggunakan mouse kita. Dengan cara demikian, kita bisa mendapatkan berbagai perspektif atau sudut pandang dari 3D plotting yang kita hasilkan. Nah, bagaimana guys terkait dengan 3D scatter plot ini? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi pembelajaran terkait cara untuk membuat 3D plot. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan Matplotlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.